terjadi sebelumnya. Saya ingin bertanya dulu, waktu pemeriksaan pertama Mbak Tri Kurnia Royani itu sempat menangis. Boleh diberikan informasi kenapa menangis, Mbak? Masya Allah. Terima kasih Bang Aiman. Ya. Ini udah langsung pembukaan ini. Langsung silakan. Iya. Terima kasih sudah berada kembali di Rakyat Bersuara. Terus terang saja saya sebenarnya kadang-kadang nggak mau loh ke Rakyat Bersuara itu. Ya. Tapi saya tahu yang diperjuangkan oleh Mas Aiman itu kan value ya. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa kita bantu saja begitu. Soal mengapanya I have a personal reason about that. Ya. Nah soal menangis. Jadi begini ya. Dalam perjuangan ini sudah cukup lama. Hampir 8 bulan ya Bang Roy. Jadi kami itu 8 itu atau 12 tadinya itu seperti saudara begitu. Mungkin saja kami berbeda agama, kami berbeda suku bangsa, tapi senasib dan sepenanggungan ini membuat kami bersama-sama dan bersatu. Saya tahu betul bahwa Bang Rismon itu siapa sih gitu. Seperti saya tahu betul Bang Roy itu siapa begitu. Seperti saya tahu betul 6 yang lainnya atau 12 yang lainnya begitu, termasuk saya. Ya, we are not guilty ya. Nah, Ibu sampai sekarang meyakini sangat Ibu yakin, tidak salah. Sangat yakin. 100% Ibu tidak salah. 100% yakin. Jadi kalau sampai tersangka saat ini ada yang salah dengan pendengar menurut Ibu itu sangat keliru. Ya, the first tergantung menurut saya, tetapi sebenarnya almost people in the world tahu itu begitu. Saya kira begitu. Dari mana Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu tidak bersalah? Tidak ada mens rea, tidak ada strafbarheid, tidak ada aktus serius. Oke, dijelaskan. Mens rea niat jahat. Saya tidak punya niat jahat. Oke. Saya adalah pengacara yang sedang bekerja. Ya, dan ingat, jangan lupa di ijazah palsu ini kami sudah berjuang hampir 4 tahun, ya kan? Jadi kami itu ditersangkakan dalam berjuang untuk meminta ditunjukkan. Iya, untuk ada kepastian hukum tentang ijazah palsu ini begitu, dan sudah memakan korban 2 tanpa melalui due process of law begitu, ya kan? Nah, padahal pasal 10 Undang-Undang PSK, bukan PSK yang itu menyatakan saksi, pelapor, kemudian juga korban yang melaporkan peristiwa tersebut tidak boleh diperlakukan untuk ditersangkakan. Ya, dengan pencemaran nama baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Ngapain sebenarnya suatu tendensi agar orang tidak takut dalam melapor, ya kan? Nah, tentu basicnya tidak hanya itu. Meyakinkan dulu bahwa ini tidak salah begitu. Ketika menanyakan itu dianggap sebagai pencemaran, ketika bertanya dianggap fitnah, kita sedang berada di era apa? Ya kan? Dan lebih daripada itu saya pengacara dalam hal ini ya. Jadi saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Saya berada di bawah Pradi. Dan hari ini menurut saya nggak fair. Mohon maaf saya katakan hari ini ya, untuk pertama kali ketua saya, di mana perlindungan kepada saya? Kalau seandainya merasa bahwa saya ada kelalaian, Ketua Pradi. Ya, kalau saya merasa ada overacting misalnya ya, dalam pembelaan tentang ijazah palsu ini begitu, harusnya panggil saya, ya. Lalu lakukanlah saya sebagaimana seorang anggota Pradi. Sidang etik. Gitu. Sidang etik. Tidak apa-apa, pasti ada penjelasan dan data saya lengkap gitu. Tapi 2 itu dilanggar semua, ya kan? Nah, jadi ya apa boleh buat? Kita berada dalam kondisi ada orang yang sangat berkuasa, besar sekali kekuasaannya, bahkan disinyalir lebih berkuasa dari presiden-presiden yang lalu begitu, dan kekuasaannya itu masih terus menjangkau sampai dengan hari ini setelah dia tidak berkuasa lagi. Itu saja. Oke, baik. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Tadi udah bicara soal hukum, kita ada ingin menanggapi? Ya, terima kasih Bung Ade. Tadi belum Petrus. Bu Kurnia bilang bahwa ada perlindungan saksi dan korban. Itu betul. Bagi pelapor dan saksi, bukan terlapor. Jadi berbeda. Kasus Bambang Tri ini sudah ingkrah ya. Kemudian Gusnur ada ya Bambang Tri dan Gusnur itu sudah ingkrah, dan itu tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu kriminalisasi lagi. Karena itu putusan kok. Final itu. Tidak bisa lagi kita tidak menggunakan due process of law tadi katakan. Kalau dia tidak ada due process of law yang dimaksud dengan Ibu Kurnia, itu dia tidak akan masuk ke ranah peradilan. Saya meyakini gini, Bang Eman, setiap kasus ya yang berproses, bila mana memang itu tidak terpenuhi mens rea, aktus reus seperti yang dikatakan Mbak. Mens rea itu niat jahat, aktus reus ya, itu? aktus reus ya, niat buruknya, kemudian aktus memang itu niat buruknya, kemudian ada memang faktanya, timeline-nya itu memang dilakukan. Nah, itu aktus reus. Jadi artinya itu pasti ada peristiwa, kemudian diproses di kepolisian, kemudian naik ke peradilan. Nah, seringkali memang terlapor pada dasarnya ketika kemudian terjadi penetapan, itu pasti semua pengacara, semua lawyer yang membela kliennya selalu, baik itu klien maupun juga pengacaranya, selalu itu tadi kriminalisasi, itu yang selalu diumbarkan itu. Dalam perkara di Surakarta, 35 saksi tidak ada yang melihat ijazah tersebut. Jadi Bapak, Ibu, tidak, Bu, saya ngomong dulu, saya nggak potong Ibu. Dalam kondisi saya nggak potong tidak bukunya. ada suatu Bukunya saya nggak potong. bukti yang diperlihatkan. Saya nggak potong yang Ibu. dimaksud dengan Anggap kriminalisasi. saja saya punya omongan kalau salah, Bu. Sebentar. Ya, oke. Sebentar, saya mau tanya dulu tadi, karena ada yang penting. Bu, maksudnya tidak ada due process of law seperti apa? Kan ada proses pemeriksaan, ada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Itu kasat mata yang dilihat.
Oke. Tapi marwahnya, ruhnya itu tidak seperti itu. Itu Karena? maksud. Jadi perkara ini dimulai 592 di PN Jakarta Pusat. Waktu itu Bambang Tri dan Gus Nur itu ya memilih kami TPUA untuk mengawal beliau dalam perkara tersebut, ya kan? Tapi Ibu salah satu pengacaranya. saya salah satu pengacara, tapi Oke. karena kami konsen ke yang lain bagi-bagi Ya, tugas ya, ya. begitu. Dan ingat jangan lupa selalu pro bono yang tidak pernah dibayar dari dulu sampai sekarang. Ya. Nah lalu belum masuk ke pengadilan ini beliau ini ditangkap berdua. Ya maka jadilah perkara ini saya ambil singkatnya saja. Ya, ya. Jadilah perkara ini perkara pidana ya disidangkan di Surakarta. Nah karena saya perempuan saya nggak ikut, itu rombongannya Bang Egy Sujana, kemudian Ahmad Kosinudin dan kawan-kawan bersidang setiap minggu. Bayangkan biaya sendiri itu ya. Nah yang saya maksudkan itu dalam persidangan tersebut ini sesuatu yang dipaksakan. Sudah jelas-jelas saksi yang dihadirkan 35 menyatakan tidak pernah melihat aslinya. Jadi kalau yang namanya sedang melakukan apa namanya itu Pembuktian. legislasi ya itu di sekolah itu tidak pernah dibawa aslinya itu. Lagian siapa juga yang berani Legalisir apa maksudnya? ya legalisir siapa juga yang berani menanyakan ini punya presiden, kan gak ada yang berani. Jadi mereka tidak pernah melihat aslinya. Nah maksud saya kalau orang ini ditersangkakan pidana, tunjukkan dong buktinya. Buktinya apa? Ya yang aslinya mana? Oke. Karena pasalnya adalah berita bohong Oke, begitu. oke. Dan ternyata keputusannya bukan berita bohong. Jadi di semua sidang yang kemudian Iya. memenjarakan Gus Nur, kemudian Bambang Tri, Iya. sama sekali tidak pernah ditunjukkan, dan Tidak pernah. karena itulah kemudian Ibu mengatakan tidak ada due process of law di sini, Ya, tidak ada dan proses Bang Egy hukum yang selalu bertanya baik. mana aslinya. Lalu jaksa selalu mengatakan tidak Oke. ada bang, dari polisi kami hanya menerima Oke. begini. Bang begitu. Eman. Baik.